Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Salam paguyuban kesadaran Nusantara 08. Alhamdulillah dan matur suwun, hari ini saya masih dikasih kesempatan untuk membahas suatu tema yang berhubungan dengan berkehidupan, bersosial, bermasyarakat kita. Untuk hari ini tema yang akan saya bahas, yang akan kita bicarakan adalah mengenai masalah agama. Jadi pertama-tama yang akan saya bahas adalah penjelasan teori dan konsep dari agama itu apa. Dan selanjutnya nanti saya akan mencoba membahas bagaimana mewujudkan dari inti-inti ajaran agama itu sehingga bisa menciptakan kerukunan, kedamaian, dan masyarakat yang berkesadaran Nusantara, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan menuju Nusantara Jaya, Indonesia bersatu, jaya selalu. Oke, sekarang akan kita bahas teori, penjelasan, dan konsep agama itu sendiri secara santai, tapi tetap mengedepankan keseriusan dalam pembahasan ini. Jadi yang dimaksud dengan agama adalah suatu sistem kepercayaan yang terdiri dari keyakinan, nilai-nilai, dan praktek yang bertujuan untuk memberikan panduan moral dan spiritual. Jadi bisa saya garis bawahi di sini, agama adalah jalan untuk menuju masyarakat yang berketuhanan dan berkesadaran. Unsur-unsur agama bisa saya ringkas menjadi 4 kategori, yaitu 1. Kepercayaan agama yang menjelaskan prinsip yang dianggap benar tanpa keraguan. Kedua adalah simbol agama, yaitu suatu identitas agama yang dianut oleh para umatnya. Yang ketiga, praktek keagamaan, yaitu sesuatu yang menjelaskan hubungan antara manusia dan Tuhannya, serta hubungan antar umat beragama, sehingga bisa tercipta kerukunan walaupun dalam praktek keagamaannya
berbeda-beda, tapi esensi, inti, dan tujuannya adalah sama. Terus yang keempat adalah pengalaman keagamaan, yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh para penganutnya berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi di sini juga bisa saya garis bawahi bahwa pengalaman beragama itu adalah suatu pengalaman pribadi yang tidak bisa kita paksakan orang lain harus sama dengan kita. Tapi intinya di situ melalui sikap, perilaku, dan prakteknya kita akan tahu apakah dia benar-benar paham dari ajaran agama yang dianutnya. Jadi penjelasan teori dan konsep yang saya bicarakan di atas adalah suatu penggambaran saja, tapi itu masih berupa suatu rancangan ataupun konsep-konsep yang belum terwujud. Jadi untuk selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara mewujudkan ajaran agama itu dalam kehidupan bersosial bermasyarakat kita. Saya akan mencoba membahasnya secara singkat, padat, dan jelas saja. Jadi menurut pemahaman saya, suatu nilai-nilai agama, ajaran agama itu akan bisa terwujud, akan bisa terbukti melalui suatu praktek nyata, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi suatu praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam lingkup kecil kita, kalau kita mau berusaha mempraktekkan, kita belajar dulu mempraktekkan dalam keluarga kita. Di situ kita rasakan bagaimana rasanya kalau kita bisa mempraktekkan ajaran-ajaran itu. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman mempraktekkan ajaran agama itu dalam keluarga kita, secara otomatis kita akan meluas dan berusaha mempraktekkan ajaran agama itu dalam lingkungan kita, terus meluas sampai akhirnya secara nasional dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Harus kita sadari bahwa negara kita, negara Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Di sini, di negara kita Indonesia, tidak hanya ada satu agama, tapi berbagai macam agama yang diakui pemerintah serta berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
sudah sewajarnya, sudah seyogyanya kalau kita mengaku sebagai umat yang beragama, kita akan berusaha mempraktekkan rasa saling menghargai, rasa saling welas asih antar sesama para penganut agama. Bukan waktunya lagi hari ini kita berdebat soal agama dan kepercayaan, tapi sudah waktunya sekarang kita mempraktekkan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah cara kita mewujudkan dan membuktikan bahwa kita adalah para penganut agama. Masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang berspiritual. Artinya di sini masyarakat kita, mulai leluhur-leluhur kita, mulai zaman dulu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Cuma dulunya leluhur kita tidak melembagakan kepercayaannya lewat suatu agama, tapi di situ dirasakan secara pribadi dan akhirnya dituangkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara kita adalah negara yang berpancasila, yang di situ sudah dijelaskan lewat sila-silanya yang berjumlah 5 buah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Setelah percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, di situ akan dipraktekkan lewat caranya, yaitu melalui sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah merasakan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, secara otomatis di situ akan timbul rasa persatuan Indonesia, sehingga hal ini dilanjutkan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau masyarakat sudah bersatu, di situ pasti memerlukan suatu perwakilan untuk mewakili aspirasi-aspirasinya. Jadi sila keempat sangat sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama, sehingga akhirnya kalau sudah semua aspirasi ada yang mewakili dan tersampaikan secara jujur dan bijaksana, akhirnya akan tercipta suatu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Jadi itulah yang saya pahami secara singkat yang bisa saya jelaskan mengenai agama. Bila dalam penjelasan saya ini ada kurang lebihnya,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada kritik saran dari teman-teman semua, mohon dituliskan dalam kolom komentar supaya kedepannya saya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Salam kesadaran Nusantara. NKRI beserta piranti-pirantinya selalu jaya, bersatu, merdeka. Saya Agus Supriyono dari Gambut, Kalimantan Selatan. Salam Paguyuban Kesadaran Nusantara 08.